Ini dia settingan money management untuk trading di Binance Future yang anti MC. Kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, ternyata setelah 3 bulan kita live trading bareng ya di grup Fish TV di Telegram, itu masih banyak juga yang MC atau kena likuidasi gitu. Nah, di video ini saya akan buatkan money management atau manajemen resiko supaya kalian itu anti MC. Karena setelah saya survei ternyata banyak banget penyebab MC-nya. Mungkin kalian ada di dalam salah satunya. Oke, saya coba sebutkan nih ya penyebab MC-nya dulu biar kalian tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Yang pertama, ternyata banyak banget yang trading itu tidak punya money management dan manajemen resiko sama sekali nggak punya. Kemudian yang kedua, tradingnya barbar atau asal-asalan. Jadi dia nggak paham settingan tentang margin cross, margin isolate. Jadi ya udah pokoknya asal trading buy sell nih profit ya udah take profit. Wah loss nih ya MC gitu. Biasanya mereka nggak paham tentang hal itu jadi asal open aja. Kemudian banyak juga yang sampai sekarang ini mereka nggak pakai stop loss. Nah itu dia. Jadi kalau kalian malas pakai stop loss ya berarti harusnya pakainya mode isolate ya. Kalau pakai cross itu wajib banget pakai stop loss. Kemudian greedy. Jadi udah profit besar, dia terus aja ya on fire gitu mungkin ya. Jadi terus open sampai akhirnya profitnya tersebut malah jadi hilang atau bahkan minus. Jadi ini termasuk dalam overtrade. Dan yang paling bahaya adalah all in, rata kanan. Ini mungkin mereka udah stres nih, putus asa pingin balikin kerugian gitu ya. Jadi revenge, malah habis akunnya ya, dimakan oleh market. Nah kalian ada di bagian yang mana? Coba komen di kolom komentar dulu. Oke, kita lanjut ke rumus manajemen resikonya. Jadi ini yang saya gunakan sampai saat ini. Bisa dibilang ini low risk banget dan anti MC. Kenapa bisa anti MC? Karena setidaknya kalian harus kena stop loss itu sebanyak 20 kali. Iya, 20 kali. Masa iya sih kalian 20 kali trading, 20-nya loss juga gitu. Misalkan kalian belum paham tekniknya sama sekali atau ya 50-50 nih ya, profit sama loss-nya gitu ya. Jadi tekniknya masih 50-50. Kalau menggunakan teknik yang saya berikan nanti, itu menggunakan take profitnya 2 banding 1. Jadi stop loss-nya itu 1. Artinya di saat kalian profit dan loss-nya 50-50, misalkan profitnya 10 kali, loss-nya 10 kali, itu kalian tidak akan BIP. Jadi tetap akan profit. Contohnya ya, misalkan take profitnya $10 dan stop loss-nya $5. 10 kali profit artinya kalian dapat $100, stop loss-nya kena 10 kali berarti $50 kan. Artinya kalian masih profit $50. Harusnya kan seperti itu. Kalau memang kalian analisanya masih 50-50 ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya contohkan dulu dari yang $1000. Tenang aja, nanti yang $10 modalnya pun tetap kita bahas ya. Misalkan kalian punya modal $1000 untuk trading future, itu dibagi-bagi ya koinnya ya. Fungsinya apa? Untuk memanajemen resiko tadi. Jadi kan ada di mana kalian trading, misalkan opennya langsung nih 10 pairs bersamaan gitu. Atau bertahap, totalnya pokoknya 10 pairs gitu. Itu kan pasti ada yang profit, ada yang loss. Nah ini jadi saling subsidi silang ya, mengimbangi hasil dari profitnya dan stop lossnya. Kalau misalkan yang 5 profit, yang 5 loss, itu tetap pasti akan profit 50% yang tadi ya, karena perbandingan 2 banding 1 untuk take profit dan stop lossnya. Oke, terus bagaimana kalau kalian punya modalnya hanya $100? Nah, ini kalian punya dua pilihan. Menggunakan pembagian jumlah koin, misalkan dari $100 ini mau trading 10 koin, ya berarti $100 dibagi 10, artinya $10 untuk satu koin. Tapi kan nggak semua trading future itu bisa trading dengan $10 ya. Seperti Bitcoin contohnya itu butuh setidaknya $200 untuk bisa transaksi di Bitcoin tersebut. Ya, jadi kalian mungkin koin-koin yang kecil yang harganya masih hitungan dolar, 1-5 dolar, itu bisa kalian trading dengan margin $10. Atau kalian mau fokus satu pairs aja, misalkan satu BNB saja. Oke, langsung aja kita contohkan ya. Misalkan perhitungan modal yang $100 tadi hanya untuk fokus satu koin. Oke, kita langsung contohkan ya. Jadi di sini kita contohkan menggunakan BNB. Untuk trading future itu dari home, kalian klik future di bagian bawah sini ya. Terus kemudian, ini ada contoh yang tadi sudah saya open posisi. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kalian kan pasti analisa dulu, klik gambar candle yang ada di sini.
Kemudian ini kan harga naik dan turun kan. Wow, ini harganya mau naik nih dari hasil indikator kalian. Kalau kalian pakai indikator, kalau saya di Viz TV itu kita nggak pakai indikator sama sekali ya, nggak pakai news, nggak pakai indikator tekniknya. Kalau yang penasaran ya join aja grup Telegram, nanti kalian akan tahu teknik saya. Kemudian kita ingin melakukan beli, berarti kan klik beli di bawah sini. Nah, di sini kalian modalnya tadi kan $100 aja. Kalau kalian mau fokus hanya trading satu koin aja gitu ya, nggak mau pusing analisa banyak koin, itu juga ya nggak ada salahnya. Jadi kalian masukkan 100 USDT di sini. Ini bukan berarti all in ya. Setelah itu kalian klik checklist di bawahnya, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi margin yang digunakan sebenarnya hanya $10 saja karena kita menggunakan leverage 10x atau kali 10. Jadi samakan dengan saya, kalian hanya pakai 10x saja atau 10 kali saja supaya perhitungannya tuh mudah. Karena di sini saya ngajarinnya pakai kali 10. Kalau kalian ganti persentasenya itu akan mengganti semua rumusnya gitu. Oke, jadi nilai dari $100 ini dibagi 10 tadi, maka margin kalian hanya 10 USDT. Karena walaupun kalian modalnya 100, itu sebenarnya kalian bisa masukkan jumlah USDT-nya itu 1000. Bisa tuh ya, tapi ini namanya all in. Nah, ini yang dilarang. Jadi kalian tetap sesuaikan dengan modal kalian. $100 tadi modalnya dibagi 10 sama dengan marginnya 10% atau sekitar $10. Ini kena biaya ya atau selisih dari perdagangan atau fee perdagangan. Kemudian di bagian ini ya, karena ini saya hanya satu koin, jadi kalian bisa pakai mode aset tunggal. Tapi saya sarankan sih tetap di aset tunggal saja. Karena kan dana kita hanya USDT ya, tidak tercampur koin-koin lain. Jadi yang dihitung hanya USDT-nya aja nanti. Terus untuk mode cross-nya, di sini saya sarankan nih bagi kalian yang orangnya mungkin sibuk banget, saking sibuknya pakai SL itu jarang ya. Jadi nggak ada waktu buat naruh SL-nya. Kalian pakai solid karena di saat margin kalian yang $10 tadi sudah minus $10 juga, otomatis langsung cut loss ya. Jadi kalian tanpa SL. Nah, di sini kekurangannya adalah stop loss-nya itu harusnya jangan 100% dari margin gitu. Kalau bisa 5%, makanya stop loss itu wajib banget dipasang. Tapi ya kalau tadi saking sibuknya ya mau nggak mau kalian pakainya isolate. Tapi di sini saya pakainya cross ya karena saya trading lebih dari satu koin. Jadi satu aset tersebut yang $100 tadi ya terbagi-bagi modalnya di margin cross ini. Oke. Untuk penjelasan tentang isolate dan cross itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Mungkin kalian butuh yang lebih detailnya. Oke, karena di sini saya tradingnya untuk banyak koin ya, setidaknya misalkan 10 koin ya. Artinya kita tidak menggunakan modal $100 tadi untuk satu koin saja. Jadi kita bagi 10 koin misalkan. Kalau misalkan kalian pakai 5 koin ya berarti perhitungannya beda ya. Di sini saya bagi 10 koin. Jadi satu koinnya itu kita menggunakan perhitungan yang 100 tadi dibagi 10 ya. Jadi di sini untuk setiap transaksi kita input 10 USDT. Terus untuk 10 USDT ini itu marginnya berarti ya kurang lebih sekitar $1 ya. Karena kan dibagi 10 tadi ya. Namanya juga 10 koin kan banyak. Oke, kita langsung lakukan pembelian dan ini sudah saya contohkan ya. Kita sudah beli dengan pembagian koin 10 tadi dari modal $100. Ini kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan ini ada ROI. Jadi sekarang kita setting take profit dan stop loss-nya. Kita masuk ke TPSL di sini. Oke, di video sebelumnya ya, ini adalah materi kelima yang kalian tonton. Di materi 1, 2, 3, 4 itu kita sudah membahas tentang take profitnya menggunakan harga dan USD. Terus kemudian kita sudah mempelajari juga trailing stop di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita menggunakan perhitungannya ROI, di mana ini akan lebih mudah bagi kalian yang awam ya. Jadi, kita kan tadi belinya di harga $647 BNB ya, posisi harga berjalan. Untuk take profitnya misalkan kalian mau 100%. Nah, artinya di sini harganya sudah langsung otomatis nih ke $711 untuk harga 1 BNB-nya. Maka kalau kalian profit 100% itu kalian mendapatkan $1. Makanya saya agak susah kalau bikin perhitungannya dengan nominal kecil ya. Lebih mudah sebenarnya pakai nominal yang $1000 tadi untuk bikin perhitungan ini ya. Oke, tapi memang karena banyak orang yang trading pakai dana di bawah $100, jadi kita contohkan pakai yang ini. Oke, jadi di saat harga naik ke 711 ini, kalian akan profit 100% dari margin kalian yang tadi. Misalkan yang tadi $100, terus kita pakai $10 dan marginnya $1, berarti kalian profitnya ya sekitar hampir kurang lebih $1 dikurangin fee. Kemudian untuk stop loss-nya di sini juga ganti nih. Stop loss-nya jadi ROI juga atau ROI. Kita masukkan 50%. Nah, otomatis kalau harganya nanti turun di 614 untuk harga BNB-nya, itu otomatis kalian kena stop loss. Untuk stop loss-nya itu minus
sekitar 0,32 ya, kalau dibuletin ya 0,5 USD. Jadi kalau misalkan loss itu sekitar 0,5 USD, kalau profit berarti 1 USD kalian dapat dari margin order 10 dolar tadi ya, karena kan dikali 10 jadi ya total marginnya hanya 1 dolar gitu. Jadi kalian harus disiplin dan konsisten dengan perhitungan ini. Kalau misalkan mau diturunin 80 boleh, ini diturunin 40% boleh, yang penting itu konsisten stop loss dan take profitnya. Atau bahkan take profitnya kalian mau taruh di 150 atau lebih, karena saya pun di grup ya untuk persentase dari ROI ini biasanya jauh lebih tinggi ya kalau kalian mau lihat ya. Jadi stop loss saya ya secara manual, karena saya punya harga untuk take profitnya dari ukuran candlenya, dari strategi trading saya. Oke, jadi seharusnya di sini kalian sudah paham ya. Kalau bagi kalian yang mungkin yang belum paham, ya udah kita belajar bareng di grup Fish TV di Telegram, di deskripsi video ini, dan di sana free kok, tenang aja. Bahkan ada grup VIP yang free juga bagi kalian yang khusus memang masih awam di dunia trading crypto. Kalau sudah setting seperti ini, jangan lupa diklik konfirmasi ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali sama sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.